Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran kali ini bersama saya Alphonse Nahak. Video kali ini tentang materi listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, materi ini sudah masuk dalam materi fisika. Nah, dalam listrik statis, bagian yang akan dipelajari A. Konsep listrik statis. B. Listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, untuk bagian A, konsep listrik statis, ini terdiri dari 4 materi pembelajaran. Yang pertama, muatan listrik. Yang kedua, hukum Coulomb. Yang ketiga, medan listrik. Dan yang keempat, beda potensial dan energi listrik. Anak-anak sekalian, tentunya tidak terasa kita sudah masuk pada bulan Oktober. Materi pembelajaran kali ini sudah masuk dalam materi pembelajaran fisika, dan materi yang pertama kita mulai dengan muatan listrik. Saya berharap supaya kalian mengikuti video pembelajaran ini dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh. Adapun tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat menjelaskan cara memberi muatan listrik dan mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik. Jadi, setelah Anda menyimak video pembelajaran ini, diharapkan kalian bisa menjelaskan cara memberi muatan listrik dan mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik tersebut. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengikuti selamat datang di video pembelajaran sampai selesai, kita awali dengan sebuah video. Kalian coba simak video percobaan tentang fenomena listrik statis berikut ini. Sebelum dimulai, silahkan klik tombol subscribe biar channel ini semakin banyak videonya. Untuk percobaan yang pertama, teman-teman bisa siapkan balon, lalu tinggal digosok-gosokkan saja ke rambut kayak gini nih. Nanti rambutnya bakal berdiri. Atau teman-teman bisa tempelkan balon tadi ke langit-langit rumah. Kayak gini jadinya. Bisa nempel loh balonnya. Nah, bisa dicoba berkali-kali. Nah, ini bukan balon terbang, ini balon yang menggunakan listrik statis untuk menempel di langit-langit rumahnya. Nah, teman-teman kalau nggak percaya bisa coba juga cek ke tangan kayak gini nih. Nah, bisa nempel ke tangan kayak gini. Asik banget kan buat coba di rumah. Karena adanya listrik statis tadi, balon ini bisa nempel di tangan kayak gini dan nggak jatuh walaupun digoyang-goyang sedikit kayak gini. Oke, next. Untuk percobaan berikutnya, ini gampang banget, tinggal disiapkan botol dan 2 buah sedotan kayak gini. Dan usahakan sedotannya itu sedotan yang bengkok ya, biar setahu saya sih ini paling gampang untuk menghasilkan listrik statis. Jadi teman-teman bisa gosok-gosok sedotannya kayak gini, bisa pakai tangan ataupun pakai tisu sampai terasa agak panas sedotannya.
Dan selanjutnya satu buah sedotan diletakkan di atas tutup botolnya kayak gini. Dan sedotan yang lainnya tinggal diarahkan ke sedotan yang digosok tadi. Bisa kelihatan sedotannya bisa gerak sendiri karena adanya gaya tolak-menolak antara muatan yang sama pada listrik statis ini. Nah, bisa dicoba aja teman-teman ya, ini gampang banget soalnya. Oke, next. Di video berikutnya ini gampang juga, tinggal siapkan aja bahan-bahan berikut ini. Ini bahan-bahan yang gampang banget ditemui di rumah teman-teman, jadi nggak usah repot-repot cari barang yang susah untuk praktikum kali ini. Dan yang teman-teman lakukan adalah kayak gini. Buka tutup pulpen dan ambil dalamnya kayak gini. Selanjutnya ada penghapus ataupun sesuatu yang bisa digunakan untuk menancapkan pulpennya. Tinggal pulpennya itu ditancapkan aja tuh, dilubangin penghapusnya, lalu ditancapkan dan usahakan ujung yang tajamnya menghadap ke atas. Bisa pakai pulpen atau pakai pensil. Lebih enak sih kayak gini, pakai ujung pulpen karena lebih tajam. Selanjutnya siapkan kertas kayak gini, lalu dilipat sesuai dengan petunjuknya. Nah, dilipat dua, diagonal dan horizontal kayak gini dan membentuk sebuah bentuk kayak gini. Di ujungnya agak ditajemin kayak gini. Nah, dan selanjutnya ujung yang tajam itu tinggal diletakkan di atas isi pulpen tadi. Ini kayak gini. Dan selanjutnya teman-teman tinggal siapkan listrik statisnya. Di sini kita bisa menggunakan pulpen atau kain wol atau tisu untuk menghasilkan muatan listriknya. Tinggal didekatkan pada kertasnya dan kertasnya akan bergerak sendiri seperti magic. Kayak gitu. Teman-teman juga bisa coba gunakan hal yang lain kayak ini, penggaris mungkin, ataupun juga menggunakan PVC atau pipa paralon. Nah, kayak gini PVC juga bisa. Jadi kalau teman-teman ada alatnya, nggak ada alasan nih nggak mencoba karena nggak ada alatnya. Oke, selanjutnya next, di sini kita punya tusuk gigi. Nah, tusuk giginya tinggal kita tandai di tengah, pas di tengah ini. Ini agak sulit sih buat dilakukan, tapi coba aja. Tinggal tusuk giginya ini diletakkan di atas koin. Nah, selanjutnya teman-teman kalau punya toples plastik tinggal ditutup menggunakan toples plastik kayak gini dan tinggal didekatkan muatan listriknya ke toples tersebut. Nih, lihat di tusuk giginya itu bisa gerak sendiri karena adanya muatan listrik dari yang teman-teman dekatkan. Oke, next. Nah, percobaan berikutnya ini agak asik buat dilakukan. Teman-teman bisa menyiapkan sebuah kaleng bekas minuman dan tinggal dia siapkan saja listrik statisnya, bisa pakai balon atau pakai sedotan tadi yang sudah digesek-gesek oleh rambut ataupun dengan bahan lainnya, tinggal nanti ditarik kayak gini nih. Ini bisa juga digunakan sebagai perlombaan balap kaleng mungkin teman-teman di rumah. Oke, next. Nah, di video yang terakhir di sini ada balon yang bisa menggerakkan air kayak gini. Ini karena adanya listrik statis, teman-teman tinggal siapin keran air yang mengucur airnya sedikit kayak gini, lalu tinggal didekatkan balon atau sesuatu yang bermuatan listrik kayak gini mendekati balon tersebut. Jadinya bisa bengkok di airnya kayak gitu. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye! Nah, anak-anak, setelah kalian melihat video percobaan tentang fenomena listrik statis tersebut tadi di video itu, ada pertanyaan untuk kalian. Mengapa balon bisa menarik rambut, menempel pada tembok, dan menempel pada tangan kita, seperti yang kalian lihat pada video tadi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut dan memahami fenomena listrik statis yang terjadi, kita perlu belajar tentang teori atom. Ya. Nah, atom merupakan partikel terkecil penyusun suatu unsur atau benda.
Atom terdiri dari partikel-partikel, antara lain 1. Proton, ditandai tanda positif. 2. Elektron, ditandai tanda negatif. 3. Neutron, ditandai dengan tanda 0. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita lihat slide berikut mengenai susunan partikel saat untuk menjelaskan tentang atom itu. Ini sehelai kertas yang tersusun atas atom-atom, kemudian dipotong sampai mendapatkan potongan kecil, namanya satu partikel kertas yang disebut atom. Nah, ternyata atom ini dibentuk atau disusun dari 3 partikel, di mana partikel yang pertama adalah proton, warna merah, kemudian neutron, warna biru, dan posisinya ada di dalam inti atom, di pusat. Kemudian partikel yang ketiga adalah elektron, di mana beredar mengelilingi inti atom. Berarti dia di luar atau dia di kulit bagian luar dari atom itu. Jadi dikatakan bahwa benda atau unsur atau zat itu ternyata tersusun dari bagian yang paling kecil, namanya atom. Nah, atom itu sendiri dibentuk dari 3 partikel yang disebutkan pada slide sebelumnya, yaitu proton, elektron, dan neutron. Berikut, oleh karena partikel elektron berada di kulit atom atau di luar, maka elektron mudah berpindah dari atom yang satu ke atom yang lain bila digosok atau saling bersentuhan. Nah, akibatnya terdapat 3 jenis atom yang kita kenal, yaitu A. Atom netral, jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. B. Atom bermuatan positif, jika atom kekurangan elektron. C. Atom bermuatan negatif, jika atom kelebihan elektron. Anak-anak, untuk lebih jelas kita lihat slide berikut. Penjelasan tentang ketiga jenis atom tadi. Kita lihat yang pertama, atom netral. Atom netral atau atom tidak bermuatan. Ini nama lain. Atom netral atau atom tidak bermuatan merupakan atom yang memiliki jumlah proton dan elektron sama. Coba perhatikan contoh di slide ini. Atom hidrogen. Dalam gambar ini, proton 1, jumlahnya 1, elektron jumlahnya juga 1. Proton dan elektron jumlahnya sama. Dalam keadaan ini, maka atom hidrogen dikatakan atom netral.
Contoh yang berikut, atom helium. Pada gambar ini ada 2 proton, 2 elektron. Kamu lihat proton ditandai tanda positif warna hitam 2, kemudian elektron ditandai negatif warna merah. Proton 2, elektronnya 2, jumlahnya sama. Nah, dengan demikian atom helium juga dikatakan atom netral. Jadi atom yang netral jumlah proton dan elektronnya sama. Yang berikut, atom positif. Atom bermuatan positif jika atom tersebut kekurangan elektron. Coba anak-anak lihat pada gambar di slide ini. Atom helium. Pada gambar awalnya kita lihat jumlah proton 2. Elektronnya 2. Berarti atom ini dalam keadaan netral. Kemudian atom helium digosok. Digosok itu artinya diperlakukan. Digosok dengan atom lain atau benda lain. Hasilnya ternyata struktur dari atom helium itu berbeda. Di mana jumlah proton tetap 2. Elektronnya tinggal 1. Berarti kekurangan elektron dibandingkan dengan pada awalnya. Kehilangan elektron. Keadaan seperti ini, jumlah proton dan elektron tidak sama. Yang kurang elektron. Maka dalam keadaan seperti ini, atom helium yang tadinya netral, dia akan bermuatan listrik. Dan muatan listriknya adalah muatan listrik positif. Yang berikut, atom negatif. Atom bermuatan negatif jika atom tersebut kelebihan elektron. Kita lihat contoh dalam slide ini. Atom hidrogen mulanya memiliki jumlah proton 1, elektron 1. Kemudian atom ini digosok, hasilnya seperti gambar ini. Jumlah protonnya tetap 1, elektronnya menjadi 2, kelebihan kalau dibandingkan dengan awal. Dalam keadaan seperti ini, atom ini dikatakan bermuatan listrik dan muatan listriknya adalah negatif karena dia kelebihan elektron. Selanjutnya kita lihat bagaimana muatan listrik pada benda. Perhatikan pada slide ini ada gambar di samping. Pada gambar ini terlihat potongan-potongan kecil dari kertas yang menempel pada sebuah penggaris plastik. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Ingat materi yang barusan kita bahas tentang muatan pada atom. Prinsipnya sama. Pada dasarnya, setiap benda terdiri dari atom-atom yang sangat banyak, hampir sebagian besar. Benda tersusun atas muatan-muatan yang stabil. Akan tetapi, dengan beberapa perlakuan, misalnya digosok, elektron dapat berpindah dari satu benda ke benda lain, sehingga membuat benda yang tadinya bersifat netral
menjadi tidak netral lagi. Bisa positif atau negatif. Jadi sama halnya dengan teori atom tadi. Sebagai contoh, coba perhatikan anak-anak di slide ini, garis plastik dengan kain wol, mula-mula netral. Kemudian digosok dengan kain wol, hasilnya seperti ini. Penggaris plastik bermuatan negatif. Ini menandakan bahwa sebagian elektron dari kain wol pindah ke plastik, sehingga kelebihan elektron, maka plastik menjadi bermuatan negatif. Sebaliknya kain wol kekurangan elektron, kain wol bermuatan positif. Jadi penggaris plastik yang digosok-gosok dengan kain wol, maka penggaris plastik akan menjadi bermuatan listrik negatif karena elektron kain wol pindah ke penggaris plastik. Berikut, kaca dengan kain sutra, mula-mula netral, kemudian digosok, kain sutra digosok pada kaca. Ternyata hasilnya kaca bermuatan positif. Ini artinya kaca melepaskan sebagian elektron ke kain sutra. Kaca kekurangan elektron. Sebaliknya kain sutra kelebihan elektron. Maka kaca yang digosok-gosok dengan kain sutra akan menjadi bermuatan listrik positif karena elektron kaca pindah ke kain sutra. Untuk lebih jelas, coba anak-anak lihat latihan soal berikut ini. Pada slide ini diberikan contoh, seorang siswa melakukan percobaan menggosok batang kaca dengan kain sutra dan ebonit dengan kain wol. Hasil dari percobaan tersebut adalah titik-titik. A. Batang kaca menjadi bermuatan negatif karena menerima elektron dari kain sutra. B. Batang kaca menjadi bermuatan positif karena elektronnya berpindah ke kain sutra. C. Batang ebonit bermuatan negatif karena protonnya berpindah ke kain wol. D. Batang ebonit bermuatan positif karena menerima proton dari kain wol. Ini soal bagaimana jawaban yang benar. Mari kita lihat penjelasannya. Batang kaca yang digosok dengan kain sutra akan menjadi negatif. Batang kaca yang digosok dengan kain sutra, maka terjadi perpindahan elektron dari batang kaca ke kain sutra, sehingga batang kaca menjadi bermuatan positif, dalam kurung kekurangan elektron, dan kain sutra menjadi bermuatan negatif, dalam kurung kelebihan elektron. Ebonit yang digosok dengan kain wol, maka terjadi perpindahan elektron dari kain wol ke ebonit, sehingga ebonit menjadi bermuatan negatif, dalam kurung kelebihan elektron, dan kain wol menjadi bermuatan positif, dalam kurung kekurangan elektron. Dari penjelasan ini maka
Jawaban yang benar adalah B. Batang kaca menjadi bermuatan positif karena elektronnya berpindah ke kain sutra. Anak-anak sekalian, perhatikan bahwa yang berpindah itu adalah elektron, bukan proton. Kenapa? Karena elektron berada di luar atau di kulit, sehingga mudah berpindah ketika dilakukan sesuatu, misalnya digosok. Yang berikut, kita masuk pada interaksi antara muatan listrik. Ketika kita sudah mendapatkan muatan suatu benda, misalnya kaca positif dengan kaca positif, ternyata interaksinya saling tolak-menolak. Maka kesimpulannya, muatan sejenis bila didekatkan saling tolak-menolak. Yang berikut, ketika muatan negatif dari plastik didekatkan dengan kaca yang bermuatan positif, terjadi saling tarik-menarik. Kesimpulannya bahwa muatan tidak sejenis bila didekatkan saling tarik-menarik. Ini menunjukkan sifat muatan listrik. Pembahasannya, salah satu sifat muatan listrik, muatan sejenis akan saling tolak-menolak, menjauh ketika didekatkan, dan muatan berlawanan jenis akan saling tarik-menarik atau mendekat ketika didekatkan. Jika Q bermuatan positif, maka P bermuatan positif karena ditolak oleh Q. R bermuatan negatif karena ditarik oleh Q. S bermuatan negatif karena ditolak oleh R. T bermuatan positif karena ditarik oleh S. Kunci jawabannya adalah C. Itulah jawaban dari pertanyaan yang pada slide ini. Anak-anak, terakhir kesimpulan. Dari pembahasan video pembelajaran tadi, maka disimpulkan bahwa muatan listrik ada dua macam, yaitu muatan listrik positif dan negatif. Muatan listrik positif disebut proton dan disimbolkan dengan tanda positif. Muatan listrik negatif disebut elektron dan disimbolkan dengan tanda negatif. Sifat muatan listrik yang sejenis bila berdekatan akan saling tolak-menolak, sedangkan muatan tidak sejenis akan tarik-menarik. Itulah kesimpulan dari video pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.